Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan kami pada saat ini. Dan pada saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita dahului dalam doa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah Bapa Tuhan kami yang hidup. Kami datang kepadamu pada saat ini. Mohon pimpinan dari kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkannya di rumah. Dan kiranya Bapa firman ini akan memberikan suatu kesegaran baru bagi kami, agar supaya kami tetap semangat di dalam melayani dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Bapa, bersama-sama kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana pada minggu kemarin ya kita sudah melihat kiat bagaimana Paulus menghadapi tantangan. Ya. Dan pada saat ini juga masih dengan tema yang sama ya, yaitu kiat menghadapi tantangan Allah Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering melihat di layar televisi atau membaca di surat kabar atau dalam hal-hal media yang lain. Ya, mungkin kita pernah melihat ada seorang pembalap gunung. Ya, pembalap gunung ini mereka senang jika mereka melihat suatu tantangan. Ya, artinya bahwa mereka itu tertantang untuk mau menaklukkan akan medan tersebut. Jadi di saat mereka melihat satu tantangan tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka mundur, tetapi membuat mereka bersemangat. Ya, pasti mereka akan memperhitungkan bagaimana trik, ya, caranya untuk bisa menaklukkan akan medan tersebut. Suatu kebanggaan bagi mereka, ya, bagi pembalap gunung dengan motor mereka di saat mereka berhasil melalui akan tantangan itu. Ada satu kebanggaan tersendiri, memunculkan satu euforia dalam diri mereka. Dan itu satu kesenangan. Artinya bahwa mereka senang dengan tantangan yang ada. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen. Ya, kita harus melihat bagaimana pembalap gunung senang dengan tantangan. Kita orang Kristen juga harus senang menghadapi tantangan. Karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan tidak lepas dari setiap tantangan yang ada. Setiap saat, setiap waktu kita diperhadapkan dengan tantangan. Ya, satu pribadi dengan pribadi yang lain menghadapi tantangan yang berbeda. Tetapi apa yang nama tantangan itu satu hal yang tidak mengenakan. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus menghadapi tantangan tersebut. Kita harus melaluinya, ya, dan menaklukkan akan tantangan itu. Kita melihat kiat dari Rasul Paulus, ya, bagaimana cara dia menghadapi tantangan. Kita melihat di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-26, ya, saya akan membacakan untuk kita semua yang ada. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Itu semuanya adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, di dalam dia mengiring akan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini dikatakan bahwa di dalam perjalananku sering diancam bahaya banjir. Ya, apakah dia mundur di saat dia diancam dengan bahaya banjir? Kita tahu apa yang terjadi kalau banjir melanda. Di bangsa kita Indonesia, di beberapa daerah sering dilanda banjir. Ya, apa yang terjadi? Kesulitan yang terjadi. Ya, kesulitan terjadi. Dan banjir di sini bisa diartikan bahwa bagaimana dia akan melakukan pelayanan kalau memang sungai yang dia akan lewati itu mengalami kebanjiran. Ya, tetapi tidak menurutkan Rasul Paulus. Selanjutnya dikatakan di sini bahwa ya
Dia diancam oleh siapa? Bahaya penyamun. Ya, kita tahu bersama Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Penyamun mereka adalah perampok. Perampok yang bisa membahayakan akan nyawa dari seseorang. Dan Paulus berkata bahwa dia sering diperhadapkan dengan bahaya penyamun. Yaitu dia diperhadapkan dengan perampok-perampok. Ya, coba kita bayangkan. Di Indonesia kita melihat kejahatan dari perampok. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak segan-segannya menghabisi akan nyawa seseorang. Hanya dengan nilai rupiah yang ada. Padahal nilai rupiah yang mereka ambil tidak seberapa. Tidak sebanding dengan nyawa yang ada. Tetapi para perampok, mereka sudah berani, mereka sudah nekat untuk di saat mereka mau merampok, mereka sudah nekat dan berani untuk mau menghabisi nyawa dari target tersebut. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, Paulus diperhadapkan dengan para penyamun, para perampok, tetapi tidak membuat dia gentar. Di sini kita melihat bahwa Paulus pantang menyerah. Ya, Paulus pantang menyerah. Jadi ingat, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus jadi sama seperti Rasul Paulus. Harus menjadi sama seperti Paulus, pantang menyerah di saat menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Banjir tidak menyurutkan Paulus untuk melayani. Diperhadapkan dengan para perampok, tidak menyurutkan dia untuk mau melayani Tuhan. Dan apalagi yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ini. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Apa yang dicatat pada 26, semuanya adalah bahaya. Ya, semua adalah bahaya. Dalam artian bahwa bahaya itu bisa membawa atau ya mengancam akan nyawa Paulus. Ya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita jangan pantang menyerah sama seperti Rasul Paulus. Pantang menyerah menghadapi segala tantangan yang ada. Dia berkata juga di sini pada bagian terakhir, dari pihak saudara-saudara palsu. Siapa mereka? Orang yang mengabarkan akan Injil yang palsu. Kita harus siap menghadapi mereka. Ya, itu tantangan bagi kita yang memang harus kita lawan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiat menghadapi tantangan ala Rasul Paulus. Kalau yang pertama pantang menyerah, yang kedua tetap semangat di dalam menghadapi kekurangan. Pada ayat yang ke-27 kita melihat di sini, ya, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Perhatikan, kerap kali aku tidak tidur, ya. Aku lapar dan dahaga, ya. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Apa yang kita lihat di situ, Bapak Ibu? Kita melihat bahwa ternyata Rasul Paulus seringkali diperhadapkan dengan apa yang namanya kekurangan. Ya. Tetapi semuanya itu tidak membuat Paulus itu berhenti melayani Tuhan. Dia senang dengan tantangan. Dia suka dengan tantangan. Ya, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati? Apakah kita mau menjadi sama seperti Paulus? Tetap semangat di dalam menghadapi kekurangan. Ada begitu banyak orang Kristen, ya, yang berkata mereka adalah orang Kristen yang sejati, tetapi di saat diperhadapkan dengan kekurangan, banyak yang hilang. Mengapa banyak yang hilang? Karena mereka tidak siap menghadapi akan kekurangan. Mereka tidak siap menghadapi akan kekurangan, apalagi kekurangan secara finansial. Di sini kita melihat Paulus mengalami kekurangan finansial karena dikatakan di sini pada ayat yang ke-27. Aku lapar dan dahaga. Artinya bahwa berarti Rasul Paulus sering tidak makan, sering tidak minum. Mengapa? Ya, karena kekurangan.
kekurangan finansial. Selalu dia berkata, kerap kali aku berpuasa. Dia lapar dan dahaga, nggak bisa makan, nggak bisa minum karena kekurangan. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Kalimat selanjutnya memberitakan pada kita, kerap kali aku berpuasa. Kesempatan di saat dia berada dalam suatu kekurangan, dia tidak sia-siakan akan kesempatan itu, tetapi kesempatan itu dia pergunakan untuk membangun mezbah Tuhan. Apa dia lakukan? Dia berpuasa di hadapan Tuhan. Jadi kesempatan di saat dia mengalami kekurangan, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum. Pada saat itu dia pergunakan dengan membangun spiritualnya, dengan membangun akan nilai kerohaniannya, dengan mengadakan berpuasa. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen pada saat ini tidak siap menghadapi hal yang demikian. Di saat kita menghadapi kekurangan, kita berontak kepada Tuhan. Di saat kita mengalami kesusahan, kita berontak kepada Tuhan. Tetapi mari kita melihat berkacamata dari Rasul Paulus. Di saat dia mengalami kekurangan, apa yang dia lakukan? Membangun mezbah Tuhan. Dengan berpuasa, dia mau membangun akan nilai-nilai spiritualnya, nilai-nilai rohaninya, agar pada saat dia berada dalam kekurangan, imannya tidak lemah, imannya tidak jatuh, dia tidak mempersalahkan Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan dia, tetapi dia mengambil suatu posisi menghadap hadirat Tuhan dan berpuasa. Apalagi yang terjadi? Kedinginan dan tanpa pakaian. Ya, di saat dia melayani Tuhan dengan penuh semangat, pada satu situasi dia mengalami kekurangan, ya, dia juga di dalam situasi kekurangan, ya bisa dikatakan tidak ada uang untuk bisa membeli akan baju hangat atau mantel atau jaket. Akhirnya dia mengalami yang namanya kedinginan dan tanpa pakaian. Ya, coba kita lihat di sini, Bapak Ibu yang terkasih Yesus Kristus. Padahal dulu Rasul Paulus sebelum dia bertobat dia orang yang jaya. Ya, tidak kekurangan. Ya, dia orang terhormat. Tetapi pada saat ini dia mengalami yang namanya kekurangan. Seringkali tidak makan, tidak minum, akhirnya dia berpuasa. Dia kedinginan tanpa pakaian. Bagaimana kita berada dalam situasi tersebut? Apa kita mampu sama seperti Rasul Paulus? Satu harapan daripada Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sejati. Sebagaimana Rasul Paulus adalah juga manusia biasa sama seperti kita. Kalau Rasul Paulus mampu menghadapi akan situasi yang sesulit ini, kalau Rasul Paulus mampu menghadapi akan kekurangan yang ia alami, ya, kita juga sebagai orang Kristen masa kini mampu menghadapinya karena kita sama-sama manusia, kita adalah sama-sama menyembah Tuhan yang sama dan kita mempunyai Tuhan yang sama yang mampu, yang akan memberikan kita kemampuan untuk sanggup menghadapi situasi tersebut. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu kita harus tetap semangat walaupun di dalam kekurangan. Ia Rasul Paulus di dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, pantang menyerah. Yang kedua, tetap semangat dalam kekurangan. Saya akan akhiri dengan satu ayat. Ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-10 berkata seperti ini, adalah ayat yang menarik. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Dia berkata, karena itu aku senang. Perhatikan, karena itu aku senang. Senang dalam hal apa? Rela dalam kelemahan. Rasul Paulus rela berada di dalam kelemahannya, rela di dalam siksaan, ya, rela di dalam berada satu kesukaran, ya, rela berada dalam satu penganiayaan, rela berada dalam satu kesesakan karena Kristus Yesus.
Dan dia tutup dengan kalimat, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ternyata di saat dia diperhadapkan dengan hal yang demikian, itu membangkitkan iman Rasul Paulus semakin kuat. Begitu juga dengan kita. Mari kita semakin kuat di saat kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, agar supaya iman kita tidak akan menjadi lemah, tetapi menjadi semakin kuat sama seperti Rasul Paulus. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kiranya firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan memberikan kekuatan, memberikan kesemangatan kepada setiap jemaat-Mu. Dan kiranya Bapa, jemaat-Mu akan melihat bagaimana cara Rasul Paulus menghadapi tantangan. Di dalam perenungan kita pada saat ini, Rasul Paulus memberikan kiatnya, yaitu pantang menyerah dan tetap semangat di dalam menghadapi kekurangan. Di dalam nama Yesus, kami sebagai orang Kristen sejati akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, dan kami ingin menjadi sama seperti Rasul Paulus. Haleluya, hamba berdoa. Amin.